Gunung Sumbing malam itu terasa aneh. Bukan karena dinginnya yang menggigit sampai ke tulang, bukan juga karena jalurnya yang licin dan terjal, tapi karena terlalu sepi. Sepi yang tidak wajar. Sepi yang membuat telinga seperti berdenging, karena tidak ada apa-apa untuk didengar selain napas sendiri dan suara langkah kaki yang menginjak tanah basah. Aku, Raka, berjalan paling depan dengan senter kepala yang cahayanya bergoyang mengikuti gerakan langkahku. Di belakangku ada Bima, lalu Ardi, dan Wulan yang menutup barisan. Kami berempat sudah beberapa kali mendaki gunung bersama, jadi seharusnya rasa takut berlebihan bukan hal baru. Tapi entah kenapa, sejak kaki kami menapaki jalur lama yang katanya lebih cepat ini, perasaanku tidak pernah benar-benar tenang. Jalur ini jarang dipakai orang. Katanya sudah lama ditinggalkan karena dianggap kurang aman dan terlalu sepi. Justru karena itulah kami memilihnya. Kami pikir, dengan pengalaman yang cukup dan perlengkapan yang lengkap, semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, siapa yang tidak tergoda dengan jalur yang lebih cepat sampai ke atas? Namun sejak awal melangkah, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seperti ada mata yang mengamati dari balik pepohonan gelap. Berkali-kali aku menoleh ke kiri dan kanan, menyinari semak-semak dengan senter, tapi yang terlihat hanya batang pohon tua dan kabut tipis yang menggantung rendah. Sunyi banget ya, suara Wulan terdengar pelan dari belakang, hampir seperti bisikan. Ia merapatkan jaketnya, bukan hanya karena dingin, tapi karena suasana yang terasa menekan. Aku mengangguk, meski ia mungkin tidak melihat. Biasanya, bahkan di jalur paling sepi sekalipun, masih terdengar suara serangga malam, jangkrik, atau setidaknya desiran angin yang menggerakkan dedaunan. Tapi malam itu tidak ada apa-apa. Tidak ada suara kehidupan. Bahkan angin pun terasa enggan berhembus. Langkah kaki kami sendiri terdengar terlalu jelas. Setiap pijakan sepatu di tanah, seperti dipantulkan kembali oleh keheningan. Nafas kami terdengar berat, seolah gunung ini mendengarkan kami satu persatu. Bima beberapa kali berdeham, mungkin untuk mengusir rasa tidak nyaman. Ardi, yang biasanya paling banyak bercanda, justru diam saja sejak tadi. Aku tahu, kalau Ardi sudah diam, berarti suasana memang benar-benar tidak enak. Jam di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 10 malam ketika kami menemukan area yang cukup datar untuk berhenti. Tubuh kami sudah terlalu lelah untuk terus memaksa naik. Dingin semakin menusuk, dan kabut mulai menebal, membuat jarak pandang semakin pendek. Kita camp di sini aja, kataku akhirnya. Tidak ada yang membantah. Kami melepaskan carrier dan meletakkannya di tanah. Tanganku terasa kaku saat mengeluarkan perlengkapan tenda. Jari-jariku agak gemetar, entah karena dingin atau karena perasaan tidak tenang yang sejak tadi menggerogoti pikiranku. Biasanya, proses mendirikan tenda selalu diiringi canda ringan atau obrolan receh. Tapi malam itu, kami bekerja dalam diam. Hanya suara kain tenda yang bergesekan dan pasak yang ditancapkan ke tanah. Saat semuanya hampir siap, Bima merogoh saku jaketnya untuk mengambil korek. Kami berniat menyalakan api unggun kecil, sekadar untuk menghangatkan badan dan membuat air. Namun sebelum korek itu sempat menyala, suara Bima terdengar tertahan. Itu apa? Aku menoleh mengikuti arah telunjuknya. Di depan kami, sekitar 5 meter dari posisi tenda, ada tanah lapang kecil yang sebelumnya tidak terlalu kuperhatikan. Dan di sana, sesuatu menyala. Api unggun. Aku refleks berdiri. Jantungku berdegup lebih kencang. Api itu tidak besar, tapi nyalanya stabil dan tenang, seperti api yang sengaja dijaga agar tidak membesar. Cahayanya memantul ke kabut tipis di sekitarnya, menciptakan bayangan-bayangan aneh di tanah. Padahal jelas-jelas kami belum membuat apapun. Siapa yang bikin? Ardi bertanya pelan, suaranya terdengar ragu. Tidak ada yang menjawab, karena kami semua tahu jawabannya. Tidak ada siapapun selain kami di jalur ini. Sejak tadi, kami tidak berpapasan dengan pendaki lain. Bahkan tanda-tanda keberadaan manusia pun hampir tidak ada. Aku melangkah pelan mendekati api unggun itu, meski setiap naluriku berteriak untuk menjauh. Bau kayu terbakar tercium samar, hangat, dan segar. Kayu bakarnya terlihat kering, tersusun rapi, seolah baru saja disiapkan. Yang membuat bulu kuduku berdiri adalah kesunyian di sekitarnya. Tidak ada suara langkah, tidak ada bisikan,
Tidak ada gerakan. Api itu ada di sana, menyala sendiri, seolah menunggu. Raka, jangan dekat-dekat. Wulan menarik lenganku dari belakang. Aku bisa merasakan tangannya dingin dan sedikit gemetar. Aku berhenti. Mataku menyapu area sekitar api unggun. Tidak ada jejak kaki yang jelas. Tidak ada tas. Tidak ada tanda orang baru saja duduk di sana. Tanahnya relatif bersih. Hanya ada bekas lingkaran batu kecil yang menahan api. Ini nggak mungkin, gumam Bima. Kalau ada orang, pasti kedengeran dari tadi. Aku mengangguk pelan. Dalam hati, aku mencoba berpikir logis. Mungkin ada pendaki lain yang camp di sini lebih dulu, lalu pergi entah kemana. Tapi kenapa api ditinggalkan menyala? Dan kenapa tidak ada suara apapun sejak tadi? Angin tiba-tiba berembus pelan, membuat api unggun itu menari-nari. Bayangan kami memanjang dan bergerak aneh di tanah, seolah bukan milik kami sendiri. Sekilas, aku merasa bayanganku bergerak sedikit terlambat dari tubuhku. Aku cepat-cepat memalingkan wajah. Kita pakai aja apinya. Ardi bertanya, setengah bercanda, tapi tawanya terdengar dipaksakan. Lumayan, nggak perlu nyalain. Tidak ada yang langsung menjawab. Ada rasa takut yang menggantung di udara, tebal dan berat. Menggunakan api itu terasa salah, tapi memadamkannya juga entah kenapa terasa lebih salah lagi. Akhirnya aku menarik napas panjang. Kita camp agak jauh dari situ, kataku. Apinya biarin aja. Jangan disentuh. Mereka mengangguk, lega karena ada keputusan. Kami memindahkan posisi tenda beberapa meter menjauh, meski dari tempat baru itu api unggun tersebut masih terlihat jelas. Cahayanya seperti mata yang terus memperhatikan. Saat aku berbaring di dalam tenda, mencoba memejamkan mata, pikiranku tidak bisa tenang. Setiap kali aku hampir tertidur, bayangan api unggun itu muncul lagi di kepalaku. Aku membayangkan ada seseorang duduk di sekitarnya, menatap ke arah kami dengan wajah yang tidak bisa kulihat. Di luar, suasana tetap sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada jangkrik, tidak ada suara hutan malam. Hanya sesekali suara api berderak pelan, meski jaraknya tidak dekat. Aku membuka mata dan menatap atap tenda yang gelap. Entah kenapa, perasaan bahwa kami tidak sendirian semakin kuat. Seolah gunung ini sedang mengamati kami, menunggu sesuatu. Dan api unggun itu, rasanya bukan sekadar api. Rasanya seperti undangan. Atau peringatan. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tanpa tahu bahwa malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Kami saling pandang cukup lama setelah itu. Tidak ada satupun dari kami yang benar-benar berani melangkah lebih dekat ke api unggun tersebut. Tubuh kami mungkin lelah dan dingin, tapi naluri kami masih bekerja dengan baik. Ada sesuatu yang salah, dan kami semua merasakannya, meski tidak ada yang berani mengatakannya secara terang-terangan. Paling pendaki lain, kata Ardi akhirnya, mencoba memecah keheningan. Nada suaranya terdengar dibuat-buat, seolah ia sendiri tidak sepenuhnya percaya dengan ucapannya. Mungkin tadi lewat, bikin api, terus turun lagi. Aku mengangguk pelan, lebih untuk menenangkan diri sendiri daripada menyetujui pendapatnya. Aku mencoba berpikir masuk akal. Gunung tetaplah gunung, tempat yang masih sering didatangi manusia. Tidak semua hal aneh harus langsung dikaitkan dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi semakin aku memaksakan logika, semakin kuat pula rasa tidak nyamanku. Jalur ini terlalu sepi. Sejak awal pendakian, kami tidak melihat satupun tanda keberadaan pendaki lain. Tidak ada sampah, tidak ada bekas sepatu yang jelas, tidak ada suara. Dan sekarang, tiba-tiba ada api unggun menyala rapi di tengah lapangan kecil, seperti sudah menunggu kami. Dingin semakin menggigit. Kabut makin turun, membuat udara terasa lembab dan berat. Akhirnya, dengan alasan tubuh yang mulai menggigil dan jari-jari yang mati rasa, kami memutuskan duduk agak jauh dari api itu. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk merasakan hangatnya. Hangatnya nyata. Terlalu nyata. Begitu kami duduk, hawa dingin yang sejak tadi menekan langsung berkurang. Panas dari api itu menyentuh wajah dan tangan, membuat otot-otot yang tegang sedikit mengendur. Aku tidak bisa menyangkalnya. Api itu memberikan kehangatan yang sangat kami butuhkan. Namun justru disitulah masalahnya. Semakin lama aku memperhatikan api tersebut,
Semakin banyak hal kecil yang terasa janggal. Kayu-kayu di dalamnya tampak utuh, tidak retak, tidak menghitam seperti kayu yang terbakar pada umumnya. Api itu menyala dengan warna yang stabil, tidak berkedip liar, tidak mengeluarkan percikan. Aku memandangi api itu cukup lama, sampai mataku terasa perih. Tidak ada perubahan. Tidak ada kayu yang runtuh, tidak ada abu yang jatuh ke tanah. Api itu seperti lukisan yang diam, tapi panasnya nyata. Rak, jam berapa? Suara Wulan terdengar pelan dari sampingku. Aku menurunkan pandangan ke jam tangan. Jarum pendek dan panjang terlihat jelas di bawah cahaya senter. Jam 11 lewat, jawabku. Wulan menarik napas pendek. Kok rasanya lama banget ya kita di sini? Aku tidak langsung menjawab. Perasaanku sama. Seolah waktu berjalan tidak wajar. Rasanya kami sudah duduk di sini jauh lebih lama dari yang ditunjukkan jam. Bima, yang sejak tadi menatap api tanpa berkedip, tiba-tiba nyeletuk. Dari tadi, apinya nggak goyang ya? Kalimat itu membuat bulu kuduku langsung berdiri. Aku menoleh lagi ke arah api. Baru kali ini aku benar-benar memperhatikannya dengan detail. Angin malam sebenarnya cukup kencang. Aku bisa merasakan jaketku berkibar, daun-daun di sekitar kami bergesekan, bahkan ujung tenda bergetar pelan. Tapi api itu diam. Nyala apinya tegak lurus, seperti lilin raksasa yang dilindungi dari angin. Tidak condong, tidak bergetar, tidak terpengaruh apapun di sekitarnya. Ah, mungkin karena terlindung batu. Ardi mencoba beralasan, meski suaranya terdengar semakin tidak yakin. Aku memperhatikan lagi. Batu-batu di sekeliling api tidak cukup tinggi untuk menahan angin. Bahkan dari arah kami, angin bertiup langsung ke api itu. Tapi tetap saja, nyalanya tidak bergerak. Wulan memeluk lututnya. Aku bisa melihat bahunya naik turun. Napasnya mulai tidak teratur. Aku nggak enak perasaan, katanya lirih. Api kok kayak ngelihatin. Aku menelan ludah. Perasaanku juga begitu. Setiap kali aku memalingkan pandangan, aku merasa seperti kehilangan sesuatu. Seperti ada yang menarik perhatianku kembali ke api itu, memaksaku untuk terus menatap. Waktu berlalu, tapi suasana tidak berubah. Api tetap menyala dengan ukuran yang sama. Kayu tetap utuh. Hangatnya tetap konstan. Tidak lebih panas, tidak lebih dingin. Seolah waktu di sekitar api itu berhenti. Aku melirik jam lagi. Jarumnya bergerak, tapi rasanya tidak sesuai dengan apa yang kurasakan. Kepalaku mulai sedikit pusing. Ada tekanan samar di pelipis, seperti terlalu lama berada di tempat tinggi. Rak, Bima memanggil pelan. Lo ngerasa nggak? Kayak kepala berat. Aku mengangguk. Ardi juga mengusap wajahnya, dan Wulan menekan pelipisnya dengan jari. Kami semua merasakan hal yang sama. Aku berdiri, berniat menjauh sebentar dari api. Begitu aku melangkah 2 langkah ke belakang, hawa hangat langsung berkurang drastis. Dingin menyerang lagi, menusuk tulang. Kontrasnya terasa tidak wajar. Seolah-olah kehangatan itu bukan berasal dari api biasa, tapi dari sesuatu yang memiliki batas jelas. Rak, lo mau kemana? Tanya Ardi. Menjauh dikit, jawabku. Kepala gue nggak enak. Aku berdiri di sana beberapa detik, mengatur napas. Saat aku menoleh lagi ke arah api, jantungku seperti berhenti sesaat. Untuk sepersekian detik, aku merasa api itu berubah bentuk. Bukan padam, bukan membesar, tapi seperti memanjang ke arahku. Lalu kembali normal. Lo kenapa? Bima mendekat. Lo lihat nggak barusan? Tanyaku cepat. Lihat apa? Aku menggeleng pelan. Nggak, mungkin cuma mata gue. Aku duduk kembali, tapi kali ini aku menjaga jarak lebih jauh. Dalam hati, aku mulai yakin. Ini bukan api biasa. Ini bukan sisa pendaki lain. Ada sesuatu yang salah, dan kami sudah terlalu dekat dengannya. Keheningan kembali menyelimuti. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Hanya suara napas kami yang terdengar, bercampur dengan bunyi kayu terbakar yang anehnya tidak pernah berubah. Lalu, tanpa peringatan, aku mendengar suara langkah. Bukan dari arah jalur pendakian, tapi dari sisi lain lapangan. Langkah pelan, teratur,
seperti seseorang berjalan tanpa terburu-buru. Aku menoleh cepat. Senterku menyorot ke arah suara itu. Tidak ada siapa-siapa. Langkah itu berhenti. Aku menahan napas. Yang lain juga menegang. Kami saling pandang, mata kami bertanya hal yang sama tanpa suara. Apakah mereka juga mendengarnya? Api unggun tiba-tiba mengeluarkan suara berderak yang lebih keras dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak kami melihatnya, nyala apinya bergerak sedikit. Bukan karena angin, tapi seperti bereaksi. Rak, bisik Wulan. Aku mau masuk tenda. Aku mengangguk cepat. Iya, kita masuk. Sekarang. Kami bergerak hampir bersamaan, cepat tapi tidak berlari. Tidak ada yang menoleh lagi ke arah api saat masuk ke tenda. Aku menutup resleting dengan tangan gemetar. Di dalam tenda, kami duduk berdesakan. Tidak ada yang langsung tidur. Aku bisa merasakan jantungku berdetak kencang di dada. Di luar, hangat dari api itu masih terasa samar, menembus kain tenda. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi di kepalaku hanya ada satu pikiran yang terus berulang. Jika itu bukan api biasa, lalu apa yang sudah kami dekati malam ini? Sekitar tengah malam, aku terbangun tiba-tiba. Mataku terbuka lebar, napasku tertahan sesaat, jantungku berdetak terlalu cepat. Awalnya aku tidak langsung sadar kenapa aku bangun. Tubuhku terasa dingin, tapi bukan dingin yang menusuk seperti sebelumnya. Ini dingin yang merayap pelan, seperti ada sesuatu yang menyentuh dari dalam. Lalu aku mendengarnya. Suara orang berbisik. Pelan, sangat pelan, hampir menyatu dengan suara malam. Tapi cukup jelas untuk membuatku yakin bahwa itu bukan angin. Bukan suara dedaunan. Bukan juga suara dari dalam mimpiku. Bisikan itu terdengar serak, patah-patah, seperti suara seseorang yang sudah lama tidak menggunakan suaranya untuk berbicara. Aku menahan napas. Pendengaranku menajam dengan sendirinya. Bisikan itu tidak jelas kata-katanya, hanya gumaman rendah yang naik turun, seolah seseorang sedang berbicara sendiri di luar sana. Mataku bergerak ke arah teman-temanku. Bima terbaring miring dengan punggung menghadapku, napasnya berat tapi teratur. Ardi memeluk tas kecilnya, wajahnya tegang bahkan dalam tidur. Wulan meringkuk, selimut menutupi hampir seluruh tubuhnya. Tidak ada yang tampak terbangun. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih dekat. Bulu kuduku langsung berdiri. Ada dorongan aneh di dalam dadaku, campuran antara takut dan rasa ingin tahu yang tidak masuk akal. Aku tahu aku seharusnya tetap di dalam tenda, menutup telinga, dan berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Tapi kakiku bergerak lebih dulu sebelum pikiranku sempat mencegah. Dengan gerakan sangat pelan, aku duduk. Tenda berderit halus saat aku menggeser tubuh. Aku menunggu beberapa detik, memastikan tidak ada yang terbangun. Bisikan itu masih ada, stabil, seolah menungguku. Aku meraih senter dan membukanya dengan cahaya paling redup. Resleting tendaku tarik perlahan, sedikit demi sedikit, sampai terbuka cukup untuk aku keluar. Udara malam langsung menyentuh wajahku, dingin dan lembab, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lain, bau samar kayu terbakar. Aku berdiri di luar tenda. Api unggun itu masih menyala. Cahayanya lebih redup dari sebelumnya, tapi tetap stabil, seperti napas yang ditahan. Namun ada sesuatu yang berbeda. Di depan api itu, kini ada bayangan. Aku membeku di tempat. Bayangan itu duduk membelakangi aku, tepat di depan api unggun. Sosoknya kurus, bahunya sempit, punggungnya sedikit membungkuk. Rambutnya panjang, hitam kusam, menjuntai sampai punggung bawah. Rambut itu tidak bergerak meski angin berembus. Sosok itu sama sekali tidak bergerak, seperti patung. Aku tidak berani mendekat. Bahkan untuk bernapas pun rasanya sulit. Kepalaku terasa kosong, seperti semua pikiran tersedot keluar. Yang tersisa hanya ketakutan murni. Bisikan itu berhenti. Keheningan kembali menyelimuti, tapi kali ini terasa jauh lebih berat. Api unggun berderak pelan, satu-satunya suara yang tersisa. Cahaya api memantulkan bayangan sosok itu ke tanah, memanjang ke arahku, hampir menyentuh kakiku. Aku ingin mundur, ingin lari kembali ke tenda, membangunkan yang lain, tapi kakiku terasa menancap ke tanah.
seolah ada yang menahan dari bawah. Lalu, tanpa menoleh, sosok itu berbicara. "Kenapa kalian duduk di api saya?" Suaranya membuat dadaku sesak seketika. Suara itu rendah, serak, seperti suara orang tua yang tenggorokannya kering, tapi jelas dan penuh tekanan. Setiap katanya terdengar berat, seolah membawa sesuatu yang tidak kasat mata. Aku tidak bisa menjawab. Lidahku terasa kaku. Tenggorokanku kering. Aku hanya berdiri terpaku, menatap punggung sosok itu dengan mata terbuka lebar. Dia masih tidak menoleh, tapi aku merasa seolah tatapannya tepat mengarah ke mataku. "Sudah lama," lanjutnya pelan, "tidak ada yang duduk di sini." Tanganku gemetar. Aku mencoba menarik kakiku ke belakang, satu langkah kecil saja. Kakiku bergerak sedikit, tapi terasa seperti melawan arus kuat. Tanah di bawah sepatuku terasa berat. Kami nggak tahu. Akhirnya aku berhasil mengeluarkan suara, meski terdengar seperti bisikan ketakutan. "Kami kira itu api biasa." Sosok itu terdiam. Api unggun berderak sedikit lebih keras. Bayangannya di tanah tampak bergeser, meski tubuhnya masih diam. "Api ini," katanya lagi, lebih pelan tapi lebih dalam, "bukan untuk kalian." Perutku terasa melilit. Nafasku pendek-pendek. Aku mundur setengah langkah lagi, kali ini berhasil sedikit lebih jauh. Saat itu juga, sosok itu mulai bergerak. Dia berdiri. Gerakannya lambat, kaku, seperti tubuh yang sudah lama tidak digunakan. Tulang-tulangnya terdengar berderak halus. Saat dia berdiri penuh, aku baru sadar betapa tingginya dia. Tubuhnya lebih tinggi dari yang kuduga, tapi tetap terlihat kurus tidak wajar. Rambut panjangnya masih menutupi wajahnya. Aku tidak bisa melihat sedikit pun kulit wajahnya. Hanya rambut hitam kusam yang menjuntai, dan lehernya yang terlalu panjang. Aku mundur lagi, panik mulai mengambil alih. Kali ini kakiku terasa lebih ringan, tapi sebelum aku sempat berbalik, sesuatu yang tidak aku duga terjadi. Api unggun itu padam. Bukan perlahan, bukan mengecil seperti api kehabisan bahan bakar. Api itu mati seketika, seperti ditiup oleh sesuatu yang sangat besar. Cahaya lenyap dalam 1 detik. Gelap total. Aku terperangkap dalam kegelapan pekat. Tidak ada cahaya bulan, tidak ada cahaya api, hanya hitam yang menelan segalanya. Aku menjerit tanpa suara, tanganku meraba-raba mencari senter. Tanganku gemetar hebat sampai sulit menggenggam apapun. Di dalam gelap, aku mendengar napas. Bukan napasku. Napas itu berat, panjang, terdengar sangat dekat. Terlalu dekat. Bau tanah basah dan kayu hangus semakin kuat. Aku bisa merasakan udara bergerak di depan wajahku, seolah seseorang berdiri tepat di hadapanku. "Raka." Suara itu bukan suara sosok tadi. Itu suara Wulan. "Raka, kamu di mana?" Suaranya bergetar, nyaris menangis. Aku tersentak. Kesadaranku seperti ditarik kembali. Dengan susah payah aku menyalakan senter. Cahaya kecil itu menyala, menyibak sebagian kegelapan. Tidak ada siapa-siapa di depanku. Api unggun itu hilang. Tidak ada bara, tidak ada kayu, tidak ada bekas lingkaran batu. Tanah di sana kosong, seperti tidak pernah ada apa-apa. Bima dan Ardi sudah keluar dari tenda. Wajah mereka pucat pasi. Wulan berdiri di sampingku, tangannya mencengkeram lenganku kuat-kuat. "Kamu kenapa keluar sendiri?" tanya Ardi cepat. "Kami dengar kamu ngomong." Aku menoleh ke arah mereka, dadaku naik turun. Kalian gak lihat apa-apa?" Suaraku serak. "Lihat apa?" Bima bertanya, matanya menyapu sekeliling dengan senter. Aku menelan ludah. Seseorang duduk di depan api. Dia ngomong sama gue. Wulan menggeleng cepat. "Rak, nggak ada siapa-siapa. Dari tadi di luar cuma gelap." Aku menoleh lagi ke arah tempat api itu seharusnya berada. Kosong. Sunyi. Tapi perasaan dingin itu belum pergi. Justru semakin dalam. Aku sadar satu hal saat itu. Apapun yang barusan aku temui, dia tidak pergi. Dia hanya tidak ingin terlihat lagi. Kepanikan menyebar di antara kami seperti api yang tersulut bensin. Tidak ada yang mencoba berpikir panjang lagi.
Begitu aku menyadari apa yang baru saja kualami bukan hal yang bisa dijelaskan dengan logika. Satu-satunya pikiran yang tersisa di kepalaku adalah turun. Sekarang juga. Tidak peduli jam berapa, tidak peduli tubuh selelah apa, dan tidak peduli seberapa gelap jalur di depan kami. Kita turun sekarang, teriakku, suaraku terdengar pecah dan asing di telingaku sendiri. Ambil barang penting aja, tenda tinggal. Tidak ada yang membantah. Bima langsung memasukkan senter ke kepala, Ardi meraih tas kecilnya dengan tangan gemetar, dan Wulan bahkan tidak sempat menggulung matrasnya. Wajah mereka pucat, mata mereka liar, penuh ketakutan yang sama denganku. Kami bergerak terburu-buru meninggalkan area camp, menyusuri jalur yang kami lewati beberapa jam sebelumnya. Setidaknya, itulah yang kami kira. Awalnya semuanya terlihat familiar. Tanahnya masih sama. Akar-akar pohon yang mencuat masih ada, dan jalur setapak itu masih bisa dikenali. Tapi semakin kami berjalan, semakin aneh rasanya. Pohon-pohon di sekitar kami tampak lebih rapat dari sebelumnya. Dahan-dahan saling bertaut, menciptakan lorong sempit yang gelap. Kabut turun dengan cepat, terlalu cepat, menyelimuti jalur dalam lapisan putih kelabu yang tebal. Jarak pandang menyempit drastis, hanya beberapa meter di depan. Rak. Ini benar jalurnya. Bima bertanya dari belakang, napasnya terengah. Benar, jawabku cepat, meski keyakinanku mulai goyah. Aku merasa jalur ini seharusnya lebih terbuka. Aku ingat ada pohon tumbang besar di sisi kiri, tapi sekarang tidak ada. Yang ada hanya semak-semak rapat dan batang pohon yang semuanya terlihat sama. Kami terus berjalan. Langkah demi langkah terasa berat, seolah tanah di bawah kami menarik kaki kami ke bawah. Udara semakin dingin, lembab, dan berbau aneh. Bau samar asap yang tidak seharusnya ada. Wulan tiba-tiba berhenti. Aku capek, katanya, suaranya bergetar. Bahunya naik turun, dan aku melihat air mata mengalir di pipinya. Rak, dari tadi kita cuma muter-muter. Aku menoleh ke arahnya. Wajahnya basah oleh air mata dan kabut. Apa maksudmu? Dia menunjuk ke belakang. Aku mengikuti arah telunjuknya, dan dadaku langsung terasa sesak. Jejak kaki kami. Jejak sepatu kami sendiri terlihat jelas di tanah lembab, bertumpuk, berputar, dan kembali ke titik yang sama. Jejak yang sama yang kami lewati beberapa menit lalu. Kami tidak turun. Kami berputar. Ini nggak mungkin, gumam Ardi. Gue yakin tadi belok kiri. Kita nggak nyasar, kata Bima, suaranya meninggi karena panik. Jalurnya yang berubah. Aku ingin menyangkal, tapi bukti di depan mata terlalu nyata. Gunung ini tidak lagi mengikuti peta atau ingatan kami. Jalur itu seperti hidup, menggeser dirinya sendiri, menutup jalan keluar, memaksa kami tetap berada di dalamnya. Lalu aku mendengarnya. Suara langkah lain. Bukan suara langkah kami. Langkah itu datang dari balik kabut, pelan dan teratur, seperti seseorang berjalan santai tanpa terburu-buru. Setiap langkahnya terdengar jelas di antara napas panik kami. 1, 2, 3. Langkah itu berhenti setiap kali kami berhenti. Bergerak setiap kali kami bergerak. Rak, bisik Wulan sambil mencengkeram lenganku. Itu siapa? Aku tidak menjawab. Aku tidak berani. Tenggorokanku terasa terkunci. Aku tahu, entah bagaimana, bahwa suara itu bukan milik pendaki lain. Tidak ada manusia yang berjalan di jalur ini malam-malam, mengikuti 4 orang dengan langkah seirama seperti itu. Kita jangan lari, kataku akhirnya, meski suaraku sendiri gemetar. Jalan aja pelan, jangan panik. Kami melanjutkan langkah, lebih cepat tapi berusaha tidak berlari. Kabut semakin tebal, seperti sengaja menutup pandangan kami. Senter kami hanya memantulkan cahaya putih kusam, tidak menembus apapun. Tiba-tiba, Ardi tersandung akar pohon dan jatuh keras ke tanah. Ardi! Aku berteriak, langsung berlutut di sampingnya. Dia meringis kesakitan, menahan pergelangan kakinya. Kayaknya keseleo, katanya, wajahnya meringis. Aku membantu dia duduk. Saat itulah aku melihat sesuatu di tanah, tepat di tempat Ardi terjatuh. Abu. Bukan tanah, bukan debu biasa. Abu halus berwarna abu-abu kehitaman.
Aku menyentuhnya dengan ujung jari. Hang. Nafasku tertahan. Rak, itu apa? Bima bertanya, ikut melihat ke bawah. Abu, jawabku pelan. Masih hangat. Saat itu juga, bau asap menyeruak lebih kuat. Bau kayu terbakar yang sama seperti di sekitar api unggun tadi, tapi sekarang terasa lebih dekat, lebih pekat. Seolah ada sesuatu yang baru saja padam, atau sedang bergerak bersama kami. Langkah di balik kabut itu terdengar lagi. Lebih dekat. Jaraknya tidak lebih dari beberapa meter. Dia ikut turun. Bisik Wulan, suaranya hampir tidak terdengar. Dia ikut kita. Aku berdiri, membantu Ardi bangkit meski dia pincang. Pegang gue, kataku. Kita jalan pelan. Kami bergerak lagi, kini lebih lambat karena Ardi. Setiap langkah terasa seperti perjudian. Kabut tidak kunjung menipis. Hutan di sekitar kami terasa semakin sempit, seolah pohon-pohon mendekat. Di sela langkah kami, aku mendengar sesuatu yang membuat darahku membeku. Suara napas lain. Napas berat, panjang, tidak terburu-buru. Tepat di belakang kami. Aku menoleh cepat dengan senter. Cahaya menembus kabut beberapa meter, lalu berhenti. Tidak ada apa-apa yang terlihat. Tapi bau asap itu semakin kuat, dan hawa hangat samar menyentuh punggungku, seperti berdiri dekat api. Kita nggak boleh berhenti, kataku tegas, lebih kepada diriku sendiri. Apapun yang terjadi. Kami terus berjalan, tanpa tahu arah, tanpa tahu tujuan. Yang kami tahu hanyalah satu hal yang semakin jelas. Kami tidak sendirian. Dan apapun yang dulu hanya menunggu di api unggun itu, sekarang memilih untuk ikut bersama kami turun dari gunung. Kami akhirnya sampai di pos bawah menjelang subuh. Langit masih gelap kebiruan, tapi garis tipis cahaya mulai muncul di ufuk timur. Langkah kami terseok-seok, tubuh terasa seperti diperas habis. Pakaian kami kotor oleh tanah dan kabut, sepatu basah, tangan gemetar bukan hanya karena dingin, tapi karena apa yang sudah kami lewati sepanjang malam itu. Begitu lampu pos terlihat dari kejauhan, aku hampir tidak percaya. Rasanya seperti melihat sesuatu yang tidak nyata. Aku bahkan sempat takut kalau pos itu hanya ilusi lain, seperti jalur yang berputar-putar tadi. Tapi ketika kami mendekat dan cahaya lampu minyak itu benar-benar menyinari wajah kami, aku tahu kami akhirnya keluar. Penjaga pos langsung berdiri begitu melihat kondisi kami. Wajahnya yang semula datar langsung berubah tegang. Matanya menyapu kami satu persatu, berhenti lebih lama di wajahku, seolah mencari sesuatu. Kalian kenapa? Tanyanya. Suaranya rendah tapi tajam. Muka pucat semua. Aku membuka mulut untuk menjawab, tapi kata-kata terasa menumpuk di tenggorokan. Bima langsung duduk di bangku kayu, menunduk sambil memegangi kepalanya. Ardi terduduk di tanah, pergelangan kakinya dibalut seadanya. Wulan berdiri kaku di sampingku, matanya kosong, seperti masih tertinggal di atas sana. Penjaga pos itu tidak menunggu penjelasan kami. Ia mengamati kami beberapa detik lagi, lalu bertanya dengan nada yang membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Kalian lihat api ya? Aku tersentak. Dadaku langsung terasa sesak. Bapak tahu? Tanyaku, hampir berbisik. Bapak tahu soal api itu? Ia menghela napas panjang, lalu mengajak kami masuk ke dalam pos. Aroma kopi pahit dan kayu bakar menyambut kami. Kontras sekali dengan bau asap yang sejak tadi masih terasa menempel di hidungku. Duduk, katanya singkat. Hangatin badan dulu. Ia menuangkan air panas ke dalam beberapa gelas plastik dan membagikannya kepada kami. Tanganku gemetar saat menerima gelas itu. Uapnya naik perlahan, mengingatkanku pada nyala api unggun yang tidak pernah padam itu. Itu bukan api unggun biasa, kata penjaga pos itu akhirnya, setelah memastikan kami semua cukup tenang untuk mendengarkan. Suaranya berat, penuh kehati-hatian. Itu penanda. Aku menatapnya, menunggu penjelasan lebih lanjut. Katanya, lanjutnya, itu milik yang jaga gunung. Dari dulu sudah ada. Api itu nggak selalu muncul. Kalau lagi nyala, artinya ada yang mampir ke wilayah yang seharusnya nggak dilewati. Jalur lama itu. Bima mengangkat kepala, wajahnya pucat pasi. Jadi, dia marah. Penjaga pos menggeleng pelan. Bukan marah. Lebih ke
sadar. Dia tahu ada yang datang tanpa izin. Kata-katanya membuat bulu kuduku kembali berdiri. Tanpa sadar, aku mengingat suara serak itu, pertanyaan yang dia ajukan dengan tenang tapi menekan. Kenapa kalian duduk di api saya? Ada yang pernah kejadian kayak kami? Tanyaku. Penjaga pos terdiam sejenak. Matanya menatap keluar jendela, ke arah gunung yang kini mulai terlihat siluetnya. Ada, katanya akhirnya. Nggak banyak. Dan nggak semuanya turun. Ruangan itu terasa semakin dingin meski api di tungku kecil menyala. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Setelah sedikit beristirahat, kami diantar turun lebih jauh oleh penjaga pos lain. Mereka memastikan kami benar-benar meninggalkan kawasan itu. Tidak ada satupun dari kami yang menoleh ke belakang. Tidak ada yang ingin melihat gunung itu lagi hari itu. Sejak kejadian itu, hidup kami berubah, masing-masing dengan caranya sendiri. Bima benar-benar berhenti naik gunung. Semua perlengkapannya ia simpan di gudang, tidak pernah disentuh lagi. Setiap kali kami mengajaknya sekadar hiking ringan, ia selalu menolak dengan alasan apapun. Aku pernah melihatnya sekali terdiam lama saat melihat perapian di sebuah kafe. Wajahnya langsung pucat, dan ia minta pulang lebih awal. Ia tidak pernah menceritakan apa yang ia rasakan, tapi aku tahu, bayangan api itu masih menghantuinya. Wulan sering bermimpi buruk. Ia bercerita padaku, mimpinya selalu sama. Ia berada di tengah hutan gelap, kabut tebal di sekelilingnya. Tidak ada apa-apa, hanya bau asap yang semakin lama semakin kuat. Dalam mimpinya, ia selalu terbangun sebelum melihat sumber bau itu, tapi rasa takutnya nyata. Setiap kali mencium bau asap, bahkan dari pembakaran sampah biasa, tubuhnya langsung menegang. Ardi butuh waktu lama untuk pulih. Pergelangan kakinya sembuh, tapi ia menjadi pendiam. Ia jarang tertawa, jarang bercanda seperti dulu. Sesekali ia bertanya hal-hal aneh, seperti apakah suatu tempat bisa mengingat orang yang pernah datang. Aku tidak pernah tahu bagaimana menjawabnya. Dan aku mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Bekerja, bersosialisasi, tertawa di waktu yang tepat. Tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa kuhindari. Api. Setiap kali aku melihat api unggun, api lilin, atau bahkan kompor gas yang menyala terlalu tenang, perasaanku langsung berubah. Aku selalu merasa ada yang salah. Aku selalu merasa seolah ada satu sisi kosong di seberang api itu. Seolah ada seseorang duduk di sana. Aku sering terdiam menatap api terlalu lama, sampai orang-orang di sekitarku memanggil namaku. Dalam diam itu, aku merasa hangat yang sama seperti malam di gunung. Hangat yang tidak wajar. Hangat yang tidak pernah berubah. Kadang-kadang, aku mencium bau kayu terbakar yang tidak seharusnya ada. Kadang-kadang, aku mendengar suara kayu berderak pelan, meski tidak ada api di dekatku. Dan yang paling menakutkan, sesekali aku merasa seperti ada tatapan yang mengawasiku dari balik nyala api. Bukan tatapan marah, tapi tatapan menunggu. Menunggu aku menyadari sesuatu yang belum sepenuhnya kupahami. Menunggu aku mengingat bahwa pernah ada api yang kami duduki tanpa izin. Api yang tidak pernah benar-benar padam. Dan di saat-saat itu, satu pikiran selalu muncul di kepalaku, dingin dan jelas. Mungkin kami memang sudah turun dari gunung. Tapi tidak semua yang kami temui malam itu benar-benar tertinggal di sana.